Welcome to our channel. Mustahil untuk tidak menyimpan banyak ingatan selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto di bawah payung Orde Baru. Nah, dari banyaknya kesan yang ditinggalkan, ada satu hal yang menarik untuk dibahas kembali, yakni terkait posisi ajudan yang prestisius pada masanya. Menariknya, mantan-mantan ajudan dari presiden kedua ini punya karier yang gemilang, bahkan menjadi pembesar republik setelahnya. Penasaran? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Wismoyo Arismunandar. Tahukah kalian, di balik raihan pangkat Jenderal Bintang 4 oleh Wismoyo Arismunandar, faktanya terdapat satu kenyataan yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Ya, penting untuk diketahui bahwa sebelumnya Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismunandar pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto selama 3 tahun. Nah, barulah setelah itu karirnya benar-benar menanjak dengan diangkatnya ia menjadi Komandan Grup 4 Kopassus tahun 1978 sampai 1983 hingga Kepala Staf Angkatan Darat sampai tahun 1993 sampai 1995. Fakta lain yang tidak kalah menarik adalah jalan menjadi ajudan telah menghantarkan dirinya untuk bertemu sang jodoh yang tidak lain merupakan adik dari ibu negara, Siti Hartina Soeharto. Pria kelahiran 10 Februari tahun 1940 itu meminang Datit Siti Harjanti pada tahun 1968 dan dengan begitu ia menjadi ipar dari Soeharto. Tidak bisa dimungkiri bahwa kedekatan dengan Soeharto menjadi pintu masuk bagi lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1963 ini untuk meraih sukses dan punya tempat serta peran penting hingga hari ini. Tri Sutrisno. Dalam rilis Tirto yang mengacu pada catatan Harsha Bahtiar, Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD 1989, disebutkan bahwa Tri Sutrisno memang pernah menjabat posisi ajudan presiden tepatnya pada tahun 1974 hingga tahun 1978. Nah, selepas itu, masih di tahun yang sama, karir Tri juga ikut naik dengan diangkatnya ia menjadi Kepala Staf Kodam Udayana, Bali dan Nusa Tenggara di tahun 1978. Tidak berhenti sampai di situ. Setahun kemudian, mantan ketua PBSI ini menjadi Panglima Kodam 4 Sriwijaya dan tentu saja ini baru permulaan. Meski pernah terlibat dalam beberapa insiden pembantaian semisal insiden Tanjung Priok dan Dili, karir Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno melejit hingga posisi Panglima ABRI untuk menggantikan LB Murdani sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. Puncaknya, setelah berhenti dari militer, pria 83 tahun ini akhirnya terpilih menjadi wakil presiden ke-6 mendampingi Soeharto terhitung sejak tahun 1993 sampai tahun 1998. Saat itu, ia dan B.J. Habibie adalah dua kandidat yang diajukan ke Soeharto. Hanya saja nama Tri lah yang naik menggeser Habibie. Selepas itu, Habibie menjadi wakil bersamaan dengan lengsernya Soeharto. Dan karenanya, sang wakil naik tahta untuk menduduki kursi presiden. Wiranto. Sebagaimana orang-orang percaya bahwa jabatan ajudan adalah anugerah, maka bisa dipastikan bahwa politikus sekaligus tokoh militer Wiranto juga ikut merasakannya. Mengikuti jejak Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto meniti karir dalam posisinya sebagai ajudan presiden terhitung sejak tahun 1989 hingga tahun 1993. Seolah siap untuk berada di atas awan, pasca menjadi ajudan, Wiranto langsung tancap gas dengan menjadi Kepala Staf Kodam Jaya serta menduduki jabatan Panglima Kodam Jaya setahun kemudian. Puncaknya, pria kelahiran 4 April 70 tahun silam ini diamanahi jabatan Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan Keamanan atau Menhankam di tahun-tahun terakhir kekuasaan dari Soeharto sebelum memasuki reformasi. Saat ini bisa dipastikan kalian mengenal sosoknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan tentu saja juga sebagai petinggi Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Nah, melalui partainya itulah ia sempat mencoba peruntungan di kancah Pilpres, hanya saja harus terhenti karena kalah suara pada pemilu tahun 2014. Subagio Hadisiswoyo. Satu lagi mantan ajudan Presiden Soeharto yang cukup terkenal dengan karir yang senantiasa menanjak, yakni Subagio HS. Selain dikenal sebagai satu-satunya kasat yang pernah menjabat dengan 3 presiden Indonesia berbeda,
Karier yang tak kalah gemilang bagi pria 73 tahun ini adalah dengan diangkatnya ia sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1998 hingga tahun 1999. Setelah sebelumnya ia mempertanggungjawabkan posisi Komandan Jenderal Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus terhitung selama 2 tahun sejak tahun 1994 menggantikan Agung Gumelar. Bahkan di luar dari militer, Jenderal Bintang 4 yang disebut-sebut berada di lingkaran Presiden Jokowi ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Saat ini, Subagio HS dikenal sebagai Dewan Penasehat Partai Hanura, bahkan juga dapat dikatakan bahwa ia merupakan salah satu pendiri Partai Hanura. Edi Marzuki Nalapraya. Selanjutnya ada mantan ajudan Panglima Kodam Siliwangi yang juga pernah merasakan sensasi mengawal orang nomor 1 negeri ini terhitung sejak tahun 1967. Nah, sama seperti yang sudah-sudah, karir Maijen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya dipastikan menanjak setelah melewati jenjang ajudan. Buktinya, ia menorehkan berbagai posisi di dunia militer, diantaranya Wasop Kodam 5 Jaya pada tahun 1974, pernah pula ia menjadi asisten pengamanan Garnizum Ibu Kota di tahun 1975, serta menjadi asisten Kodam 5 Jaya tahun 1977. Sementara itu, di kisaran tahun 1999 sampai 1983, Edi didaulat menjadi Kasdam 5 Jaya dan pernah pula menjadi asisten teritorial Hankam di periode 1983 sampai 1984. Pencapaian di bidang pemerintahan ia torehkan ketika dipilih untuk mendampingi R. Suprapto sebagai Wakil Gubernur DKI Jaya tahun 1984 sampai 1987. Syafri Samsudin. Selain dikenal sebagai Letnan Jenderal, mantan ajudan Soeharto dengan 3 bintang di pundak ini faktanya juga dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Bahkan bersama petinggi Partai Gerindra tersebut, Syafri berhasil lulus dari militer tahun 1974. Karena itu, tidak mengherankan jika ia juga masuk dalam tim inti kubu Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 kemarin. Diakuinya bahwa ia merupakan Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres pada tahun 1995 berdasarkan rilis Tirto yang mengacu pada Pak Harto The Untold Stories. Mantan Kepala Pusat Penerangan atau Kapus PTNI 2002 sampai 2005 tersebut mengaku bahwa dirinya lah yang mengawal Pak Harto mengunjungi Bosnia Herzegovina. Meski karirnya sempat meredup di era Habibie, namun di masa kepemimpinan SBY, Syafri pernah dijadikan Sekjen Departemen Pertahanan, lalu Wakil Menteri Pertahanan di tahun 2010 hingga tahun 2014. Nah, kedua jabatan itu tetap ia rangkap sejak April 2005. Kunarto. Meski mantan ajudan Soeharto kebanyakan datang dari kalangan militer, namun ajudan yang satu ini faktanya punya latar belakang pendidikan polisi. Yap, Jenderal Polisi Kunarto menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto sejak tahun 1979 hingga tahun 1986. Awal karirnya dimulai ketika ia menjalani pendidikannya di PT IKA Angkatan 9 pada tahun 1961. Lalu, bagaimana karir Kunarto setelah menjadi ajudan? Apakah juga seberuntung mantan-mantan ajudan lainnya? Jawabannya tentu iya. Bahkan setelah menjalani karir sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya, tidak butuh waktu lama untuk dirinya merangkak ke posisi Kapolda Sumatera Utara, tepatnya pada tahun 1987 sampai 1989. Nah, barulah berselang 2 tahun kemudian, Kunarto melenggang mulus untuk menjejaki posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1991 sampai 1993. Pada 11 Agustus 1993, ia menutup karirnya sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mendampingi JB Sumarlin dengan masa tugas terhitung sejak dilantik pada 11 Agustus 1993 hingga 5 tahun ke depan. Itulah tadi nama-nama pembesar Republik yang kesemuanya pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto. Apakah benar bahwa kedekatan tertentu yang mendatangkan berkah atau memang kemampuan mumpuni yang menjadi alasan? Tetap saja mereka melakukan sesuatu dan dikenal hingga hari ini. Nah, kalau kalian bagaimana menanggapi fenomena ini? Atau tertarik juga ingin jadi ajudan Soeharto? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.